surat 2 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 firman Tuhan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah manfaat bertumbuh dalam kesalehan. Tema perenungan kita adalah manfaat bertumbuh dalam kesalehan. Bapak, Ibu, Saudara, ini merupakan rentetan atau bagian kelanjutan khotbah saya pada waktu yang lalu, bagaimana kita terus bertumbuh di dalam kesalehan dan apa manfaatnya pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, sering saya bertanya dan mungkin juga Bapak Ibu bertanya di dalam diri sendiri, mengapa ada orang yang mau menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Terus pertanyaan yang lain adalah mengapa mengeluarkan energi dan disiplin waktu untuk mengatur waktu sedemikian rupa agar bisa bangun dari tempat tidur dan menghabiskan waktu bersama Tuhan setiap pagi seperti ini. Mengapa mengatakan tidak pada godaan ketika menyerah akan terasa menyenangkan? Mengapa harus bersabar? Mengapa harus baik hati? Mengapa harus lemah lembut dan rela berkorban terhadap orang lain? Terutama ketika mereka tampaknya tidak menghargai usaha yang kita lakukan. Saudara, singkatnya, motivasi apa yang ada dalam diri kita untuk rajin bertumbuh dalam kesalehan? Dan apa untungnya bagi kita? Mungkin kita berpikir, menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu salah. Bukankah sebaiknya kita melakukan hal-hal tersebut tanpa ada manfaatnya bagi kita? Karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun Petrus pada dasarnya menanyakan hal yang sama kepada Yesus. Dan Tuhan, Yesus pada saat itu tidak menegur Petrus. Petrus berkata, kalau kita membaca dalam Matius 19 ayat 27. Sesungguhnya kami telah meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Engkau. Lalu apa manfaatnya bagi kami? Yesus menjawab dalam Matius 19 ayat 28 sampai 29. Dia berkata bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa kamu yang mengikut aku pada waktu kamu dilahirkan kembali sudah memulai ketika anak manusia duduk di atas takhtanya yang mulia. Kamu juga akan duduk di atas 12 takhta menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang meninggalkan rumah, saudara laki-laki, perempuan, ayah dan ibu dan juga anak-anak, bahkan harta miliknya demi Yesus, demi nama Tuhan Yesus, kamu akan menerima berkali-kali lipat dan mewarisi hidup yang kekal. Saudara, kalau kita membaca bagian itu dan merenungkan, Yesus sudah mengatakan bahwa ada manfaat kekal yang harus menjadi motivasi kita untuk mengikuti proses dan menanggung kesulitan apapun yang kita hadapi saat kita mengiring Dia. Dan di dalam ayat ini, Petrus menguraikan manfaat dari bertumbuh dalam kesalehan untuk memotivasi kita agar terus bertekun di dalam prosesnya. Terus belajar dari proses itu. Bukankah perjalanan hidup kita itu adalah juga proses belajar?
Dia berkata bahwa manfaat untuk bertumbuh dalam kesalehan adalah ada kelimpahan di dalamnya, ada kepastian, ada ketekunan, dan ada berkat yang kekal. Kalau kita menganalisis teks ini, mulai dari ayat 1 sampai 4, di situ Petrus memaparkan kepada kita kecukupan yang disediakan Allah di dalam Kristus, dan itu kita sudah renungkan pada waktu yang lalu. Dia telah memberi kita segala sesuatu yang berkaitan dalam kehidupan dan kesalehan melalui pengenalan akan Kristus dan melalui janji-janjinya yang berharga dan juga luar biasa. Kemudian di ayat 5 sampai 7 di situ ia menunjukkan kepada kita tanggung jawab kita untuk bertumbuh dalam kesalehan yang juga terangkum dalam 7 sifat yang harus kita kembangkan, yang harus kita tambahkan dalam iman kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Itu perenungan pada waktu yang lalu. Dan saatnya dalam ayat 8 dan 11, di situ yang menunjukkan hasil atau manfaat dari bertumbuh dalam kesalehan untuk memotivasi kita agar tetap bertahan ketika akan lebih mudah untuk mengikuti arus dunia dan kedagingan. Tapi tetap terus bertahan, supaya tetap bertahan dan terus bertahan bertumbuh di dalam iman. Maka jika kita bertumbuh dalam kesalehan, kita akan mendapatkan kepuasan, mendapatkan kelegaan. Mengapa? Karena kita mengetahui bahwa hidup kita itu berbuah dalam terang kekekalan. Kita akan menikmati kepastian, mengetahui bahwa Tuhan telah memanggil dan memilih kita sebagai miliknya. Maka pada pagi hari ini, beberapa bagian pokok penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bertumbuh dalam kesalehan itu menghasilkan kelimpahan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca di ayat 8 dan 9. Saudara, tadi saya singgung bahwa ada kualitas, ada sifat-sifat yang perlu kita tambahkan, yang perlu kita tekun, yang kita perlu tanamkan di atas dasar iman kita kepada Kristus, yaitu di ayat 5 sampai ayat ke-7. Ada kebajikan, ada pengetahuan, ada pengendalian diri, ada ketekunan, ada kesalehan, ada persaudaraan di dalam kasih, dan ada kasih. Saudara, semua itu dijelaskan oleh Petrus supaya kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi sifat-sifat itu di dalam ayat 8. Sebab jika sifat-sifat ini kita miliki dan semakin bertumbuh, maka sifat-sifat itu tidak akan menjadikan kita tidak berguna dan tidak berbuah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita terus bertumbuh di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kita hidup di dalam pertumbuhan yang berdampak. Di ayat yang ke-9 dikatakan, sebab barang siapa tidak mempunyai sifat-sifat ini, maka ia buta dan picik. Mengapa? Karena ia lupa akan dosa-dosanya yang sudah dihapuskan. Maka bagian pertama ini kita melihat ada 3 hal. Yang pertama, bahwa bertumbuh dalam kesalehan menghasilkan kelimpahan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang pertama, ada relasi antara pertumbuhan rohani dan keberhasilan. Saudara, kalau kita melihat Petrus menyatakan maksudnya secara negatif, sebenarnya untuk menarik perhatian pada apa yang terjadi jika kita tidak bertumbuh dalam kesalehan. Kita akan menjalani kehidupan yang sia-sia dan tidak menghasilkan buah sama sekali. Tidak ada seorang pun yang waras itu akan berangkat pada usia 20 tahun dan berkata, saya ingin menyia-nyiakan hidup saya. Tidak ada seorang pun yang juga menulis rencana untuk hidup sia-sia, tidak ada. Dan juga saya berpikir bahwa kita tidak akan menghabiskan waktu untuk studi dan berjam-jam untuk belajar teologi hanya untuk supaya kita menjalani hidup yang sia-sia. Saudara dan saya pagi ini duduk
dan mendengar firman Tuhan, menghabiskan waktu 1 jam tiap pagi adalah berencana untuk hidup sia-sia? Tentu tidak, bukan? Tentu kita harus punya target dan tujuan dalam hidup kita. Dalam jaminan mutu, istilahnya ada indikator, ada target, ada goal yang harus dicapai. Kira-kira apa yang menjadi target kita? Kalau dikatakan bahwa ada relasi antara pertumbuhan rohani dan keberhasilan, itu artinya ada proses yang dijalani dan indikatornya itu nampak dalam kehidupan kita tiap-tiap saat. Petrus tidak hanya berbicara secara negatif ketika kita tidak berhasil, tidak menghasilkan buah, tapi dia juga berbicara secara positif. Bagaimana bisa berguna dan berbuah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bagaimana bisa dapat menggunakan waktu, talenta kita, harta kita yang Tuhan percayakan, agar suatu saat kita bisa mendengar kalimat dari Tuhan sendiri dengan mengatakan, "Baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia." Turut dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara, sangat mudah untuk menjadi sibuk dalam pekerjaan Tuhan. Namun tidak ingin hanya sibuk, tapi juga harus ada keinginan untuk berguna, menjadi berguna dan berbuah, berdampak bagi orang lain. Saudara, sangat mudah untuk terjebak dalam pemikiran bahwa kelimpahan atau pertumbuhan itu diukur dengan angka. Jika kita sebagai orang yang menggembalakan gereja yang besar dan sedang bertumbuh, juga punya kemampuan dan hal-hal yang lain, itu seolah-olah itu adalah pertumbuhan. Ya, spesifiknya betul, memang sedang bertumbuh. Namun di dalam sejarah gereja, kita harus belajar melayani dalam jumlah yang besar. Itu mungkin menunjukkan keberhasilan dalam artian ukuran manusia. Namun kita juga perlu mengukur keberhasilan kita berdasarkan kriterianya Allah. Sudahkah menyenangkan Tuhan dengan pertumbuhan pelayanan yang sudah kita lakukan sampai hari ini? Kita belajar dari sejarah gereja, memang ada beberapa orang yang sangat terkenal. Kita mengenal dan belajar tentang Martin Luther, John Calvin, Jonathan Edwards yang pengkhotbah yang luar biasa, Charles Spurgeon, ya, Martin Lloyd-Jones. Itu mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan ada ribuan pria dan wanita yang setia dan berbuah yang namanya hanya diketahui oleh Allah saja. Apa yang membedakan orang-orang seperti ini di hadapan Allah yang membuat mereka terus bertahan dan mengabdikan diri untuk bertumbuh dalam kesalehan? Bukankah mereka sama adalah manusia? Sama dengan saudara dan saya pagi ini? Adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku sebagai orang Kristen. Saudara, Petrus memberitahu kita, fokuslah untuk bertumbuh dalam kesalehan dan akan berbuah dalam kehidupan, tentu sebagai orang percaya. Maka hal yang kedua yang kita renungkan, selain ada relasi antara pertumbuhan rohani dan keberhasilan, maka yang kedua, jika benar-benar kita mengenal Kristus, maka ada keinginan untuk bermanfaat dan berbuah dalam melayani Tuhan. Ketika Petrus berkata, dalam pengetahuan yang benar tentang Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ia maksudkan?
adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus lebih dalam seiring dengan bertumbuhnya kita dalam kesalehan. Atau apakah ia sedang berbicara tentang mengenal Kristus pada titik pertobatan sebagai dasar untuk bertumbuh dalam kesalehan? Mungkin saja keduanya di sini. Petrus kemudian berbicara tentang bertumbuh mengenal Kristus lebih dalam. Namun karena Petrus telah berbicara tentang pengetahuan sejati tentang Kristus yang mengacu kepada pertobatan, maka kita di sini mengerti bahwa dia sedang mengatakan, jika kamu benar-benar telah mengenal Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan bertumbuh dalam kesalehan dan juga terus berusaha menjadi berguna dan berbuah dalam melayani Dia. Komentar John Calvin terkait dengan ayat yang ke-8. Dia memberikan kalimat di situ, sebab pengetahuan akan Kristus adalah satu hal yang manjur, dan akar yang hidup yang menghasilkan buah. Dengan kata lain, jika Allah telah membuka mata terhadap kemuliaan Injil Kristus sehingga sudah mengenal Dia, maka hidup kita akan memperlihatkannya. Kita akan bertumbuh dalam sifat-sifat yang saleh seperti yang disebutkan oleh Petrus dalam ayat 5-7, dan akan terus berusaha menjadikan hidup berguna dan bermanfaat bagi Tuhan yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Jika tidak hidup dengan tujuan bagaimana Allah dapat memakai untuk menghasilkan buah bagi kerajaannya, maka kita sedang menyia-nyiakan hidup kita di hadapannya. Saudara, ini tidak berarti bahwa kita harus melakukan apa yang disebut dengan pelayanan penuh waktu. Tapi di sini berarti bahwa dalam situasi apapun yang dihadapi, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik di tempat kerja, kita harus memiliki pola pikir bahwa ingin menjadi orang yang berguna dan berbuah bagi Tuhan Yesus Kristus. Terus bertumbuh. Hidup itu seperti uap, sifatnya sementara, maka janganlah kita sia-siakan hidup itu untuk kepentingan diri kita sendiri atau untuk hal yang akan binasa. Tapi marilah kita hidup untuk bertumbuh dalam kesalehan sehingga menjadi bejana yang bersih, berguna bagi Tuhan, yang siap untuk setiap pekerjaan baik. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21b. Harus punya keinginan untuk hidup berbuah, punya motivasi. Saudara, hal yang ketiga, bagian yang pertama, jika tidak bertumbuh dalam kesalehan, itu artinya kita sudah lupa bahwa dosa masa lalu kita sudah dihapuskan. Kita tidak mengerti, memahami betapa besarnya pengorbanan yang Tuhan berikan untuk kita, untuk menanggung dosa-dosa kita. Memang di dalam memahami ayat yang ke-9, mungkin dalam konsep pemahaman yang kurang memahami, atau mungkin yang mengikuti guru-guru palsu, karena ini berkaitan dengan guru-guru palsu dalam 2 Petrus ini. Salah satu alasan untuk pandangan di mana Petrus berubah dan menjadi orang yang lebih memperhatikan adalah karena dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan telah mengalami pemulihan dari Tuhan. Ketika dia menyangkal Yesus, Tuhan tidak menghardik dia dan mencabut nyawanya, tidak. Ketika murid-muridnya meninggalkannya ketika mengalami penderitaan, Yesus tidak menghardik mereka dan memberikan hukuman yang berat, tidak. Tetapi dia memanggil mereka, mengajak mereka duduk bersama dan memulihkan mereka dengan pertanyaan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Petrus menyadari bahwa hidupnya sudahlah terpuruk di hadapan Tuhan. Dan betapa juga dia mengasihi. Dengan statementnya dia ingat, walaupun mereka berubah kasih setia, aku sama sekali tidak. Tapi ketika penderitaan menghadang kehidupannya, ada tekanan, ada intimidasi, dia mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Saudara, adakah di antara saudara dan saya pagi ini, ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi ketidakberdayaan, saudara dan saya berkata, tidak lagi mengikut Tuhan. Segala usaha pekerjaan kita seolah-olah buntu, sia-sia. Apakah saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, cukup sampai di sini? Mari kita jawab masing-masing, Bapak Ibu. Harus sadar bahwa Tuhan telah menyelesaikan masalah terbesar kita yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, yaitu dosa. Dan kita sudah benar-benar dikuduskan oleh Allah dan diberikan kepada kedudukan yang kembali sehakikat dengannya. Yang tadinya menjadi seteru, menjadi musuh Allah, sekarang di hadapannya bukan lagi musuh. Tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi ruang yang memisahkan kita, tetapi kita bersatu. Dan kita tiap saat kita memanggilnya sebagai Bapa. Ada relasi interpersonal, ada relasi yang khusus dengan Tuhan. Itu menunjukkan bahwa kita dalam perhatian Tuhan yang khusus. Dalam beberapa waktu ini saya merenungkan, Tuhan, apakah Engkau ada ketika kebutuhan kami sudah tidak ada? Dan Tuhan terus berkata dalam firman-Nya, aku ada. Ketika semua jalan buntu yang kita hadapi, apakah Tuhan membuka pintu? Mungkin saatnya ini semua pintu seolah-olah tertutup, tapi kita harus yakini bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang sedang mendorong kita maju ke depan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus kita perbuat melihat tangan Tuhan itu, melihat cara Tuhan yang sedang bekerja itu? Apakah kita sudah semaksimal mungkin melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik? Jangan-jangan pekerjaan yang kita lakukan, rencana kita, sedang mendatangkan kutuk bagi kita sendiri. Bukan berkatnya, bukan anugerahnya, tapi sedang kita diuji oleh Tuhan sejauh mana kita berpaut kepadanya. Maka hal yang kedua, pokok yang besar, bertumbuh dalam kesalehan, itu memerlukan ketekunan dan menghasilkan jaminan keselamatan. Ayat yang ke-10. Bagian yang pertama dalam pokok yang kedua ini, bertumbuh dalam kerohanian itu membutuhkan ketekunan. Saudara, kalau kita melihat ayat 10, itu mengikuti dan menerapkan ayat 8 dan 9. Oleh karena itu saudara-saudara, hendaklah lebih tekun lagi untuk memastikan mengenai pemanggilan dan pilihannya bagi kita. Saudara-saudara, itu menunjukkan bahwa Petrus sedang berbicara dengan orang-orang percaya di sini. Rajinlah itu merupakan kata kerja yang berkaitan dengan kata benda yang sama di ayat 5. Petrus berkata, salah satu cara untuk memastikan bahwa Allah telah memanggil dan memilih kita adalah dengan rajin dan bertumbuh dalam sifat-sifat kesalehan yang diuraikan di ayat 5 dan 7. Pesan yang sama juga merangkum apa yang ada di dalam 1 Yohanes. Secara khusus dinyatakan di dalam 1 Yohanes 2:28. Sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, supaya ketika Dia muncul, kita dapat yakin dan tidak menjauh dari Dia karena malu pada saat kedatangannya.
Saudara, Petrus sekali lagi menekankan bahwa pertumbuhan dalam kesalehan itu memerlukan ketekunan. Hal ini tidak akan terjadi tanpa upaya yang disengaja dan terkonsentrasi. Tidak terjadi begitu saja. Jika kita sedang menjalani cara hidup autopilot secara rohani, maka perhatikanlah nasihat Petrus di sini untuk lebih rajin agar yakin akan panggilan Tuhan dan pilihan dalam hidup kita. Hanya satu caranya adalah bertekun. Bertekun itu rajin. Bertekun dalam bertumbuh di dalam kesalehan. Maka hal yang kedua, bertumbuh dalam kerohanian itu adalah hasilnya dalam jaminan keselamatan. Saudara, ada banyak pemahaman yang salah mengenai jaminan keselamatan di zaman kita. Kebanyakan kaum Injili berpikir bahwa jika berdoa untuk menerima Kristus akan mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan tidak boleh meragukan fakta tersebut. Namun di sini mereka mengabaikan kebenaran Alkitab yang jelas bahwa kehidupan baru di dalam Kristus itu selalu terwujud dalam buah kesalehan. Akibatnya ada ribuan orang yang mengaku sebagai orang Kristen namun tidak bertumbuh dalam kesalehan. Mengapa? Karena mereka berpikir aman secara kekal dalam Kristus. Tapi di ayat 10 Petrus mempertemukan dua hal yang seringkali kita pisahkan, yaitu kedaulatan Tuhan dalam memanggil dan memilih kita, serta tanggung jawab kita untuk tekun bertumbuh dalam kesalehan, sehingga kita bertumbuh dalam keyakinan akan panggilan dan pilihan Tuhan. Secara kronologis bagi kita, panggilan Tuhan itu adalah hal yang utama. Artinya, kita mendengar Injil dan Tuhan membuka mata pemahaman kita yang gelap dan memberikan kita hidup yang baru kepada kita, sehingga kita percaya kepada Kristus. Kemudian setelah percaya kepada Kristus, melalui firman-Nya kita akan memahami bahwa alasan Allah memanggil kita kepada keselamatan adalah karena Dia terlebih dahulu memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan keselamatan kita sepenuhnya berasal dari Tuhan. Jika Dia tidak memilih dan memanggil kita, kita akan tetap terhilang dalam dosa-dosa kita. Lalu bagaimana kita memperoleh kepastian bahwa Allah telah memanggil kita dan memilih kita? Pertama, pernahkah kita mendengar panggilan untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan percaya kepada Kristus? Apakah kita menaati panggilan itu? Kedua, bagaimana kita tahu bahwa pertobatan dan iman itu tulus? Jawabannya adalah Tuhan yang mengubah hati kita, sehingga kita punya keinginan untuk bertumbuh dalam kesalehan, agar kita bertumbuh mengenal Dia lebih baik. Kita ingin menyenangkan dan mentaati Tuhan dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Jadi manfaat dari bertumbuh dalam kesalehan adalah berbuah. Kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Kepastian bahwa Tuhan memanggil dan memilih kita untuk hidup kekal. Dan itu ditegaskan dengan keinginan kita, motivasi kita untuk hidup bertekun, bertumbuh dalam kesalehan. Maka bertumbuh dalam kesalehan, bagian yang ketiga, pokok yang kedua, adalah menghasilkan ketekunan di dalam iman. Petrus di sini menjelaskan lebih jauh bahwa selama kamu melakukan hal-hal ini, kamu tidak akan pernah tersandung. Hal-hal ini, frasa itu merujuk kepada ayat 5 dan 7. Apakah maksud Petrus kalau kita tekun menerapkan sifat ini maka kita akan tidak pernah berbuat dosa? Ini nampaknya tidak realistis. Mengapa? Karena kita semua tersandung dalam banyak hal. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran itu tidak ada dalam kita. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 dan ayat 8.
Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menyuruh kita untuk sering meminta pengampunan atas dosa-dosa kita. Jadi Petrus tidak bermaksud bahwa kita dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa jika kita melakukan hal ini. Sebaliknya dalam konteks ini, karena ada berkaitan dengan guru-guru palsu yang juga telah berpaling dari iman, maka yang dimaksudkan oleh Petrus di sini, jika kita bertekun rajin bertumbuh dalam kesalehan, dengan demikian kita sedang meneguhkan panggilan dan pilihan Allah dalam hidup kita. Kita tidak akan berpaling dari Tuhan dan melakukan penyangkalan, berbalik seperti guru-guru palsu dalam konteks ini. Saudara, orang-orang yang beriman yang memupuk, yang menambahkan sifat-sifat saleh yang tercantum dalam ayat 5 sampai ke 7 itu sedang berjalan dekat dengan Tuhan, berusaha untuk mengenal Dia lebih dan menyenangkan Dia setiap hari. Maka ketika mereka mengamalkan hal itu, akan menjaga mereka dari tersandung, dari berbalik dari Tuhan. Akan mereka terjaga. Oleh karena apa? Tuhan pelihara. Saudara, bertumbuh dalam kesalehan itu menghasilkan berkat yang kekal. Ini di ayat 11. Sebab dengan demikian pintu masuk ke dalam kerajaan kekal dan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus akan dikaruniai dengan berlimpah-limpah. Saudara, ada kata disediakan. Kalau kita melihat ini sama dengan ayat 5. Itu berarti memasuk secara berlimpah, bertambah, sebagaimana orang-orang masuk di dalam bagian yang sangat krusial dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak pintu masuk ke dalam kerajaan abadi, tapi hanya satu pintu yang bisa kita lewati, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Maka pengenalan kita akan Kristus itu akan membawa kita untuk terus bertumbuh dan berdampak bagi orang lain. Jadi Petrus memotivasi kita untuk hidup tekun bertumbuh dalam kesalehan dan menunjukkan manfaatnya. Kalau kita melihat ke belakang, maka lihat apalah yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita di dalam Kristus. Oleh karena kuasa ilahinya, Dia telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kesalehan kita. Dia juga memberikan kita janji-janji yang berharga dan luar biasa, sehingga janji-janji itu kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Kita memiliki kehidupan di dalam Dia, dan Dia telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Dia juga memanggil kita dan memilih kita supaya kita menuju kepada prosesnya, menuju keselamatan. Ini mengingatkan kita bahwa ini ada manfaat yang besar yang kita alami ketika kita bertumbuh dalam kesalehan. Bertumbuh dalam kesalehan akan memberi kita sukacita karena bisa berguna dan berbuah bagi Tuhan. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan hidup ini. Kita akan memberi diri kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Dan Dia juga memberikan kita jaminan. Kita melihat di masa depan, maka Tuhan akan menyambut kita di dalam kerajaan-Nya kekal, di mana kita akan tinggal bersamanya dalam kebahagiaan yang tidak terlukiskan selamanya. Maka karena mengalami dan memahami manfaat ketika kita bertumbuh dalam kesalehan, maka marilah terus bertekun, terus rajin untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa.